Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan khataman kitab yang kitab ini sebelumnya sudah dibacakan oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Abu Abdurrahman Abdullah Amin hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Dan Mas Fatih memberitahukan bahwasanya kitab ini masih dibaca sampai halaman yang kedua. Ya, betul ya Mas ya? Taib. Kita lanjutkan kitab Usulus Sunnati. Usulus Sunnah. Kata-kata usul itu adalah bentuk jamak dari kata-kata aslun. Aslun jamaknya usul. Aslun bermakna pokok dan bisa diartikan dasar dan bisa diartikan landasan dan juga bisa diartikan prinsip. Sehingga apabila kita terjemahkan judul kitab ini adalah Usulus Sunnati, pokok-pokok atau dasar-dasar atau beberapa landasan atau prinsip-prinsip tentang as-sunnah. Taib. Dan apabila disebut as-sunnah, kebanyakan kata-kata ini dimaksudkan oleh para ulama as-salafus saleh adalah al-aqidah. Berarti di sini adalah prinsip-prinsip yang membahas tentang aqidati salafis salih, aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan kitab ini disusun ulama besar, ulama Rabi, ulama yang keempat. Beliau dikatakan oleh para ulama tabi'i, seorang tabi'in, karena berjumpa dan mengambil ilmu dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifah lahir di masa akhir-akhir zaman generasi sahabat. Beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah dan wafat di tahun 150 Hijriah. Di tahun yang sama lahirlah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Abu Hanifah ini imam madhab yang pertama, yang tertua. Nama beliau siapa? Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit. Lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian ulama yang kedua yang menjadi imam madhab adalah Al-Imam Malik ibn Anas bin Malik Al-Asbahi Al-Himyari rahimahullahu ta'ala.
seorang ulama yang dilahirkan tahun 93 Hijriah dan wafat di tahun 179 Hijriah di usia 86 tahun. Dan Imam Malik bin Anas ini lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat di tahun 179 Hijriah di usia 86 tahun. Dan beliau dikenal dengan sebutan Imamu Daril Hijrah, imamnya negeri hijrah. Kemudian berjamaah rahmatullah ta'ala disusul imam yang ketiga adalah Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah, lahir 150 Hijriah dan wafat di usia 54 tahun di tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat di tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Kemudian imam yang keempat adalah yang kita kaji kitabnya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan tahun 164 Hijriah dan wafat di tahun 241 Hijriah. Jadi Imam Ahmad ini lahir 14 tahun setelah lahirnya Imam Syafi'i. Dan beliau juga murid senior dari Al-Imam Syafi'i. Lahir tahun 164 Hijriah Imam Ahmad dan wafat 241 Hijriah. Rahimahumullahu ta'ala alal jami'. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita seluruhnya. Taib. Kita langsung masuk pada pembahasan, saya tidak akan berpanjang-panjang. Dan di antara keutamaan Imam Ahmad ini, beliau ini lahir di Baghdad di negara Al-Iraq, meninggal juga di Baghdad di negara Al-Iraq, dan beliau adalah alimnya negeri Baghdad setelah Abu Hanifah. Taib. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, as-sunnatul lazimatu, sunnah yang telah tetap, allati man taraka minha khoslatan, allati sunnah yang man siapa saja taraka meninggalkan, minha dari as-sunnah, khoslatan satu macam dari sunnah, lam yaqbalha yang dia tidak mau menerimanya, wa yu'min biha dan dia tidak beriman dengan sunnah tersebut, lam yakun min ahliha maka dia tidak tergolong dari ahlinya sunnah tersebut. Yang pertama yang disebutkan di sini adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di besok bagi ikhwan yang punya kitabnya di bawah ya, di bawah turun untuk dibaca. Taib. Jadi yang pertama adalah sunnah yang apabila seorang tidak mau menerimanya dan tidak mau beriman dengannya, maka dia bukan tergolong orang yang berpegang dengan sunnah tersebut, yaitu al-imanu bil qadari, beriman dengan takdir, khairihi wa syarrihi, takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Beliau mengatakan, wa minas sunnatil lazimati, termasuk sunnah yang tetap, allati man taraka minha khoslatan, yang siapa meninggalkan dari sunnah tersebut satu macam sunnah, lam yakbalha, yang mana dia tidak mau menerimanya, wa yu'min biha, dan tidak mau beriman percaya dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia tidak tergolong dari ahlinya sunnah tersebut, yaitu al-imanu bil qadari, mengimani takdirnya Allah. Takdir itu artinya apa? Ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, ketentuan yang baik maupun yang buruknya. Kemudian wa tasdiqu bil ahadithi fihi, setelah beriman lalu meyakini dan membenarkan, bil ahadithi, hadis-hadis fihi yang membahas tentangnya. Jadi semua hadis-hadis yang berisi tentang wajibnya kita mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ini wajib kita benarkan dan yakini. Wal imanu biha, serta mengimaninya.
La yuqalu, tidak boleh dikatakan, artinya kita tidak boleh mengatakan kata-kata seperti ini. 5. Mengapa? Jadi untuk urusan takdir tidak boleh kita katakan kata-kata mengapa. Wa kaifa, dan bagaimana. Mengapa Allah demikian? Mengapa saya mendapatkan ini? Mengapa saya tidak mendapatkan ini? Bagaimana saya bisa misalnya tertimpa musibah ini? Tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh mengatakan kata-kata ini terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa tasdiqu. Sesungguhnya yang diwajibkan adalah at-tasdiq, meyakini, membenarkan, wal imanu biha, dan mengimani hadis-hadis tersebut. Wa man lam ya'rif, dan barang siapa yang tidak tahu, belum mengenal tafsir al-hadithi, penafsiran dari hadis tersebut yang membahas tentang takdir, wa yablughu, dan belum sampai kepadanya aqluhu, akalnya, faqad kufiya dzalika, maka sungguh hadis tersebut sudah cukup baginya. Wa uhkima lahu, dan telah disempurnakan untuknya. Fa alaihil imanu bihi, maka kewajiban atasnya adalah mengimani hadis tersebut. Wa taslimu lahu, dan menerimanya. Mithlu, seperti hadis as-sadiqil masduqi, seperti hadisnya Rasulullah as-sadiqi, seorang yang jujur, al-masduqi, lagi terpercaya. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, dan semisal apa yang semisal dengan hadis itu dalam masalah takdir. Wa mithlu, dan juga semisal ahaditsir ru'yati kulliha, hadis-hadis tentang melihat Allah seluruhnya. Jadi hadis-hadis ini semuanya harus diimani. Baik membahas tentang takdirnya Allah, membahas tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, itu wajib diimani. Wa inna'at anil asma'i, sekalipun hal tersebut jauh dari pendengaran-pendengaran. Artinya walaupun panjenengan antum belum pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah tentang hal tersebut, tetap wajib beriman dengannya. Kadang-kadang ada orang mengatakan, saya belum pernah dengar hadis itu. Ya memang, karena kamu selama ini telingamu untuk mendengar hal yang bid'ah, yang syirik. Hanya mendengarkan guyonan-guyonan para penceramah, yang hakikatnya bukan penceramah, bukan dai, tapi pelawak yang manggung. Akhirnya telinga kita tidak biasa mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang didengarkan malah kadang-kadang ucapan-ucapan kotor, kata-kata pisuan pelawak-pelawak tersebut. Kadang-kadang yang didengarkan adalah hal-hal yang tidak benar, cacian, tuduhan, dan seterusnya. Sebentar-sebentar lisannya mengatakan Wahabi, Wahabi, dia tidak kenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan dia tidak tahu bahwa kata-kata Al-Wahhab itu nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dicela. Mengucapkan Wahabi itu berat, itu konsekuensinya. Karena kata-kata Wahabi artinya pengikutnya Allah yang Maha Al-Wahhab. Al-Wahhab itu namanya siapa? Bukan namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Abdul Wahab juga. Sedangkan Al-Wahhab ismun min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada para pencela yang sering mengatakan Wahabi, Wahabi, hati-hati. Sebagian mereka mengatakan Talafi, ini juga menghina para salaf. Karena kalau Salafi itu pengikutnya salaf. Dan as-salaf itu Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Kaji nanti dengan saya nanti sore. Insya Allah saya nanti sore mengkaji kitab Manhajus Salafis Salih. Metode beragamanya generasi terdahulu yang saleh. Wal hajatul ummati ilaih. Dan juga kebutuhan umat kepada manhaj ini. Agar kita tidak sembrono mengucapkan kata-kata itu. Hati-hati. Hati-hati. Tidak boleh menghina para salaf. Dan menghina orang-orang yang mengikuti para salaf. Tidak boleh menghina Allah. Dan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini,
Kalau tidak bertobat, matinya bisa su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Menghina orang-orang yang membawa agama ini. Tidak boleh demikian. Hati-hati lisan itu dijaga dari pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Apalagi di bulan Ramadan ini lebih baik digunakan untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran atau berzikir, minimal tidur. Itu mengurangi apa? Bahaya dari afatnya lisan, penyakitnya lisan. Itu berbicara yang tidak ada faedahnya. Thayyib. Jadi walaupun pendengaran kita tidak pernah mendengar jauh dari kata-kata sunnah, jauh dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tetap kita diperintahkan untuk beriman. Wastauhasa minhal mustami'. Sekalipun al-mustami', orang yang mendengar dan memperhatikan hadis-hadis tersebut, merasa asing. Istauhasa itu, yaitu istaghraba, merasa asing dengannya. Saya tidak pernah dengar Allah itu bersemayam di atas aras. Ya memang kamu tidak pernah ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana pernah dengar? Yang kamu kaji itu akidahnya Al-Jahmiyah. Innallaha fi kulli makan. Sesungguhnya Allah di mana-mana. Itu akidahnya Jahmiyah. Hatta Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak pernah mengatakan akidah itu. Itu akidah sesat. Yang mana Abu Hanifah mengatakan orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu telah kufur dari Islam. Murtad. Tapi orang sekarang tidak sadar. Bahkan dia menipu umat. Saya pengikutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Thayyib. Kalau kamu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tunjukkan kepada saya perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari di manakah Allah. Tidak bisa menyebutkan. Kecuali akan menyebutkan bahwa Allah itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bukan kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Ibanatu an Usuli Diyana. Penjelasan tentang prinsip-prinsip agama. Hanya ngaji antum ya kawan. Terutama yang muda-muda ini. Tidak boleh jadi pemuda pelongo-pelongo. Pemuda yang tidak faham agama. Pelongo-pelongo bisanya ngepil koplo, rokokan. Siang tidak puasa, ngopi di warung-warung. Pemuda-pemuda harus menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Belajar agama yang teguh. Belajar agama dan kerja. Jangan malas-malasan. Jangan menjadi pemuda yang pelongo-pelongo, tidak ngerti apa-apa. Bahaya ini. Kalau muslim ini, kalau kaum muslimin, generasi mudanya pelongo-pelongo, sebentar lagi Islam akan diinjak-injak. Bahkan negeri-negeri Islam akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kalau generasi mudanya, generasi yang pelongo, tidak tahu apa-apa, tidak paham akidah yang benar. Maka mudah-mudahan ini Mas Fauzi di-share di mana-mana biar orang mendengar. Tidak mengapa saya dicaci maki, Gus apa itu, bukan Gus. Ya silakan datang atau saya yang menemui Anda. Kita diskusi yang baik. Ya? Kita diskusi yang baik. Jangan beraninya di medsos. Saya sering dihina, Pak. Di medsos itu dihina. Coba saya parani ya, enggak apa-apa, janjian di mana? Di rumahnya sampean boleh, di pos kampling boleh, di masjid boleh, atau di pesantren kita silahkan. Ayo kita buka-bukaan kitab. Kalau kamu mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tunjukkan di mana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah di mana-mana. Sampai kiamat. Sampai kiamat tidak akan dapat itu. Karena innallaha fi kulli makan akidahnya Al-Jahmiyah. Jahm bin Sofwan itu akidahnya. Apalagi mengaku pengikut Imam Syafi'i. Itu jauh sekali. Baina sama wa sumur. Antara langit dan sumur. Jaraknya itu. Imam Syafi'i di langit, kamu di sumur. Mengaku mengikuti Imam Syafi'i itu berat itu. Konsekuensinya harus dikaji. Akidahnya Imam Syafi'i minimal. Akidahnya murid-murid Imam Syafi'i. Ini akidahnya siapa ini? Akidahnya muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu tidak diragukan lagi sebagai muridnya. Kalau kita masih diragukan sebagai pengikutnya. Apabila kita tidak mengikuti akidahnya Imam Syafi'i, kita diragukan sebagai pengikutnya. Kita hanya mudda'i. Hanya orang yang mengklaim, mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Imam Syafi'i. Maka nanti terkena sebuah syair. Kullun yadda'i waslan bilaila. Setiap orang mengaku, setiap pemuda mengaku punya hubungan dekat dengan Laila. Wa Laila la tuqirru lahu bidaka. Tapi Laila tidak mengakui hubungan dekat tersebut. Imam Syafi'i tidak pernah mengakui kita sebagai muridnya atau pengikutnya. Apabila kita tidak meneladani Imam Syafi'i dan tidak mengikuti akidahnya beliau. Ini generasi muda harus gitu. Ya, yang semangat yang mana? Habis ini tidur, enggak apa-apa. Habis ini setelah ngaji, bersih-bersih,
Tafadhol, lanjutkan perjalanan ya. Ya perjalanan yang asyik tidur ya kan, nggak apa-apa. Tidurnya puasa, orang yang berpuasa nggak dapat pahala, nggak ada masalah ya. Sekarang pertahankan dulu, jangan ngantuk dulu ya kawan. Dengarkan ini ya, saya serius ngaji ini. Bahkan saya 2 rius, 3 rius ngaji ini. Karena anak-anak muda tidak boleh pelongo-pelongo, harus berilmu agama. Antum panjenengan semua, wahai ada anak muda, wahai para santri, anak-anakku para santri. Generasi penerus yang akan datang. Harus ngerti ilmu. Harus berbekal dengan apa? Al-ilmu. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa innama alaihil imanu biha. Dan kewajiban atasnya adalah beriman dengan hadis-hadis tersebut. Wa an la yuradda minha. Dan tidak ditolak dari hadis-hadis tersebut. Harfan wahida. Walaupun satu huruf tidak boleh ditolak. Wa ghairaha. Dan selainnya minal ahadithil ma'thurati. Dari hadis-hadis yang ada asarnya, ada riwayatnya, anis thiqati, dari perawi-perawi yang terpercaya dan jujur. Wa alla yukhasima ahadan, dan hendaknya seorang ahlussunnah dia tidak bermusuhan dengan siapapun, wala yunadhirahu, dan tidak berdebat dengannya, wala yata'allamal jidal, dan tidak mempelajari perdebatan. Ahlussunnah itu tidak suka berdebat, ikhwan. Ahlussunnah itu tidak mencari musuh untuk berdebat. Ahlussunnah menyampaikan al-haq, adapun orang mau terima, alhamdulillah, tidak mau terima, kembali urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kalama fil qadari, dan sungguhnya pembicaraan tentang takdirnya Allah, war ru'yati, dan pembicaraan tentang melihat Allah kelak pada hari kiamat. Ayo ikhwan-ikhwan muda, anak-anakku sekalian, melihat Allah itu ada berapa kali nanti? 1 kali atau 3 kali melihat Allah pada hari kiamat? Berapa kali melihat Allah? Siapa yang bisa? Santri-santri, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berapa kali Mas Fatih melihat Allah itu? 2 kali, betul. Sebelum masuk surga dan sesudah masuk surga. Dan yang melihat Allah adalah orang-orang beriman yang bertauhid, yang percaya bahwa Allah kelak bakal dilihat dengan mata kepala kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah yang ketika itu berseri-seri bercahaya, ila rabbiha nadhirah, karena wajah-wajah itu melihat kepada Rabbnya. Dan orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah bisa dilihat kelak akan terhalang dari mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wal Qur'ani, dan pembicaraan tentang Al-Quran, wa ghairiha, dan selainnya, minas sunani, dari sunnah-sunnah adalah makruhun, dibenci, wa manhiyun anhu, dan juga terlarang. Jadi takdir hanya dibicarakan, diperbincangkan, diperdebatkan. Melihat Allah juga demikian. Al-Quran juga demikian. Akhirnya ada berpendapat Al-Quran itu makhluk seperti kaum Mu'tazilah. Ada yang berpendapat Allah tidak bisa dilihat seperti kaum Mu'tazilah juga. Ada yang berpendapat takdir itu adalah tidak ada seperti kaum Al-Qadariyah yang mereka yunkirunal qadar, menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semuanya dipelajari, kemudian kita yakini. Karena ini termasuk bab dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada perkara-perkara yang wajib kita mengimaninya. Wal la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnata, tidak akan menjadi sahibuhu, orang yang suka berbicara tentang hal tersebut, wa in asaba, sekalipun dia mencocoki bi kalamihi, ucapannya as-sunnata, sunnah atau akidah, min ahli sunnati, dia tidak tergolong ahli sunnah. Jadi orang yang membicarakan tentang takdirnya Allah, kemudian mengingkarinya, membicarakan tentang ru'yatullah dan Al-Quran, itu tidak tergolong ahli sunnah. Hatta yada'al jidala, hingga dia meninggalkan perdebatan. Wa yusallimu, dan hingga dia menerima apa adanya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa yu'min, dan hingga dia wa yu'mina bil athar, mengimani athar-athar. Jadi kewajiban kita hanya mengimani, selesai.
Sebab kalau kita mengikuti akidah-akidah yang menyimpang, ikhwan sekalian dan bapak-bapak sekalian rahmat Allah Ta'ala, kalau kita mengikuti akidah-akidah yang menyimpang, nanti pendapat kita akan selalu tanakut, ada kontradiksi terus. Coba orang-orang yang mengatakan, innallaha fi kulli makan, antum kejar dia. Sesungguhnya Allah ada di mana-mana. Sampaikan kepada mereka, di mana-mana maksudnya bagaimana? Ya di mana-mana. Oh, berarti Allah ada di Comberan. Oh ya jangan. Allah ada di tempat-tempat bersih, masjid dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti tanakut itu. Berarti tidak di mana-mana kalau begitu. Allah di tempat-tempat tertentu, katakan begitu. Iya kan? Oh iya. Ya, Allah di tempat-tempat tertentu, dia mengatakan begitu. Kalau Allah di tempat-tempat tertentu, ada di berapa tempat? Ada berapa tempat? 1, 2, 3 tempat? 3 tempat. Oh, berarti Allah 3. Tidak sah kalau begitu. Padahal kullallahu ahad. Setiap kali kita kejar para jemaah, dengan logika yang dipakai oleh mereka, saya ajari antum anak-anak muda. Setiap kali kita kejar dengan logika yang dipakai oleh mereka, mereka akan bertekuk lutut dan akan terbungkam tidak bisa berbicara. Akan terbungkam tidak bisa apa? Berbicara. Termasuk nufatus sifat. Orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu Allah tidak punya tangan? Pernah berjumpa dengan Allah? Kalau dia mengatakan, Gus Gus kan juga tidak pernah berjumpa dengan Allah. Ya, tapi saya beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran berbicara bahwa Allah punya tangan. Sunnah berbicara Allah punya tangan. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan tangannya Allah. Hanya mengimani saja. Dan tidak pernah menolak tangannya Allah Subhanahu wa taala. Beda ikhwan. Beda antara mereka dengan kita. Mereka menolak, kita tidak menolak. Kita mengisbat, menetapkan semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu akidahnya adalah itsbatul asma'i was sifat. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah bila tahrif, tanpa memutarbalikkan maknanya. Wala ta'til, dan tidak menolak sifat-sifat tersebut. Wala takyif, dan tidak membagaimanakannya, memvisualisasikannya, menggambarkannya. Wala tashbih, dan tidak menyerupakannya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Wala tafwid, dan tidak menyerahkan maknanya kepada Allah. Ahlussunnah di dalam makna-makna sifat-sifat Allah dan juga makna-makna nama-nama Allah mengimani sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya, bahwa sifat-sifat Allah memiliki arti, nama-nama Allah juga memiliki arti. Kalau nama dan sifat Allah tidak memiliki arti, tidak ada gunanya diutusnya Rasulullah SAW untuk menjelaskan Al-Quran. Al-Quran itu sudah jelas dijelaskan kepada kita dan sudah sempurna. Kalau seandainya Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah tidak bisa difahami, untuk apa diturunkan kepada kita dan untuk apa diutusnya Nabi Muhammad SAW? Bisa paham belum, Iwan? Akidah agak berat sedikit pemikirannya. Pagi-pagi ngantuk-ngantuk dijak mikir akidah, antum ya. Berat enggak ini? Insya Allah tidak. Kalau paham tidak. Antum akan seneng ngaji akidah. Ini warisannya ulama-ulama salaf ini, kitab ini. Ini adalah kitab yang ditulis oleh murid besar, murid seniornya Al-Imam Syafi'i. Kalau antum ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i, ini akidahnya. Karena yang paling tahu tentang akidah gurunya ya muridnya. Yang paling tahu akidah gurunya siapa? Muridnya. Paham tidak ikhwan? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang saya pasti murid saya. Itu Gus, jangan-jangan Gus Ahlul Bid'ah itu. Loh, enggak, itu Gus Ahlul Sunnah ini, Gus garis lurus ini. Ini. Tidak semua Gus itu menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Banyak Gus-Gus yang lurus jalannya, banyak. Cuma mereka tidak terekspos. Yang terekspos itu Gus yang abal-abal. Itu yang terekspos. Yang tidak viral itu banyak Gus yang lurus di atas sunnah Rasulullah SAW. Banyak, seabrak. Gus-gus yang sunnah, seperti Gus Mul, Kiai kita, Kiai Muhammad Mulyono Al-Balawi itu Gus yang lurus insya Allah.
Gus Kamal, ini Gus lurus insya Allah ya. Bener gak Gus? Komen. Nah, topi ini kopinya tetap Gus, tapi dia lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya enggak? Masya Allah. Nah, ini banyak di At-Tirmidzi Gus-Gus garis lurus banyak. Ya, kenapa kita mengikuti yang garis bengkok? Yang diikuti yang garis lurus, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, yang mengikuti as-salafus saleh. Insya Allah selamat. Atau mengikuti mereka insya Allah selamat. Karena mereka mengajak kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Toyib, kita masuk pembahasan berikutnya. Insya Allah saya tidak akan panjang-panjang. Saya baca agak cepat, ikhwan. Namanya kataman, saya tidak akan panjang-panjang menjelaskan. Bab yang kedua adalah Al-Qur'anu kalamullahi. Al-Qur'an adalah firman Allah, walaysa bimakhlukin, dan bukan makhluk. Al-Qur'anu kalamullahi, Al-Qur'an adalah firman Allah, walaysa bimakhlukin, dan bukan makhluk. Ucapan ini membantah kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang sefikrah, sepemikiran dengan mereka, yang mana kelompok-kelompok itu menolak, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, "Wal Qur'anu kalamullahi," dan Al-Quran itu firman Allah, walaysa bimakhlukin, dan bukan makhluk. Wala yad'ufu an yaqula, dan tidaklah seorang Ahlus Sunnah lemah untuk berkata-kata laisa bimakhlukin, bukan makhluk. Ahlus Sunnah harus tegas mengatakan demikian. Fa inna kalamallahi, karena sungguhnya firman-Nya Allah, laisa bibainin minhu, tidak akan terlepas darinya. Walisa minhu syai'un makhlukun, dan tidak ada yang berasal dari Allah itu sesuatu yang makhluk. Wa iyyaka, hati-hati dan waspadalah engkau. Wa munadharata man ahdatsa fihi, dan hati-hati dan waspadalah engkau dari berdebat dengan siapa saja yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam masalah firman Allah ini. Wa man qala bil lafzi, barang siapa yang mengucapkan tentang lafadznya Al-Qur'an, wa ghairihi, maupun yang selainnya. Wa man waqafa fihi, dan siapa yang diam tawakuf tentang masalah ini, faqala, lalu dia berkata, la adri makhlukun, aku tidak tahu Al-Quran itu makhluk, au laisa bimakhlukin, atau bukan makhluk. Kalau ada orang mengatakan demikian, maka Syekh mengatakan, Al-Imam Ahmad berkata, wa innama huwa kalamullah, maka sesungguhnya Al-Quran itu kalamullah. Fahada sahibu bid'atin, maka ini adalah pelaku bid'ah. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi saya tidak tahu apakah kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk, ini pelaku bid'ah. Harus ditegaskan, kalamullah bukan makhluk. Wa man qala huwa makhluk, mithlu, ini seperti man qala huwa makhluk, seperti orang yang mengatakan dia makhluk. Jadi orang yang ragu-ragu itu disamakan dengan orang yang tidak ragu-ragu. Jadi ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia mengatakan begitu, ahlul bid'ah. Kemudian ada orang ngaku Ahlus Sunnah, Al-Quran itu kalamullah, tapi saya tidak tahu makhluk atau tidak makhluk, berarti dia ragu-ragu. Maka ini juga sama kedudukannya. Dia adalah sahibu bid'ah, orang yang berpegang pada bid'ah. Wa innama huwa kalamullah, ditegaskan lagi oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah, laisa bimakhlukin, dan bukan makhluk. Poin yang ketiga, wal imanu birru'yati yaumal qiyamati, beriman dengan melihat Allah kelak pada hari kiamat. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamati, dan beriman dengan melihat Allah pada hari kiamat, kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ahaditsis sihahi, berupa hadis-hadis yang sahih, berasal dari hadis-hadis yang sahih. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, sungguh beliau telah melihat Rabbnya. Jadi Nabi sudah pernah melihat Allah. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hal itu ada atharnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihun, dan riwayatnya sahih. Rawahu Qatadatu, diriwayatkan oleh Imam Qatadah, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Al-Hakam Ibnu Aban, dan diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Ali bin Zaidin, dan diriwayatkan oleh Ali bin Zaid, an Yusufa ibni Mihran, dari Yusuf bin Mihran, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma.
Wal haditsu indana, dan hadis menurut kami, hadis tersebut menurut kami kata Imam Ahmad ala dhahirihi, difahami sesuai dhahirnya. Jadi muridnya Imam Syafi'i yang paling senior di antaranya siapa? Di Mesir siapa? Al-Imam Al-Muzani. Di Baghdad di Irak siapa? Al-Imam Ahmad. Ini murid Imam Syafi'i yang paling senior. Seniornya. Imam Ahmad ini tidak diragukan lagi ilmunya. Hafal 1 juta hadisnya Rasulullah SAW. Hafal 1 juta hadis. Tidak ada manusia yang hafal 1 juta hadis kecuali Imam Ahmad. Kecuali Imam Ahmad. Dan beliau mengatakan hadis-hadis seputar hal tersebut tentang melihat Allah itu difahami sesuai dohirnya, tidak ditakwil-takwil, tidak dipalingkan maknanya kepada makna-makna yang batil, tidak dimanipulasi maknanya, tidak ditahrif-tahrif, diselewengkan maknanya, tidak. Kama jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalamu fihi bid'atun, berbicara tentang hal tersebut adalah perkara bid'ah. Jadi membicarakannya untuk menolak, itu adalah perkara yang bid'ah. Yang betul adalah mempelajarinya dan meyakininya. Walakin nu'minu bihi, tetapi kewajiban kita hanyalah mengimaninya. Kama jaa ala dhahirihi, sebagaimana hadis itu datang sesuai dengan dhahirnya. Wala nunadhiru fihi ahadan, dan kita tidak berdebat dengan seorang pun dalam masalah tersebut. Jadi Ahlussunnah tidak berdebat dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendebat tentang melihat Allah itu mereka mengikuti bid'ah. Kita Ahlussunnah meyakini bahwa kita nanti akan berjumpa dengan Allah dan melihat Allah 2 kali. Jadi sebelum masuk surga di Al-Mauqif, Ahlussunnah, orang-orang beriman, Ahlu Tauhid melihat Allah. Dan ketika masuk surga, Ahlu Tauhid yang menjadi ahlul jannah juga akan diberi kesempatan untuk berjumpa dan melihat Allah. Dan ketika itu mereka mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat berjumpa dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diingat, diyakini. Taib, pembahasan yang keempat, al-imanu bil mizan yaumal qiyamati, beriman dengan al-mizan pada hari kiamat. Wal imanu bil mizan yaumal qiyamati, dan beriman percaya dengan mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Pada hari kiamat kama jaa, sebagaimana datangnya, yuzanul abdu, seorang hamba akan ditimbang. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fala yazinu, namun tidaklah timbangan badannya itu membandingi janaha ba'udatin, 1 sayap nyamuk. Dan takrir Ahlussunnah, ikhwan, ini saya ingatkan antum bisa pelajari nanti kitab-kitab Ahlussunnah semuanya. Yang ditimbang itu 3. Siapa yang bisa? Yang pertama disebut oleh Imam Ahmad di sini, yaitu al-abdu al-ibad, yaitu al-abdan, badannya hamba nanti akan ditimbang. Oleh karena itu ketika ada orang mentertawakan kakinya, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud yang kurus, yang ceking, yang cacat waktu itu, Nabi menegur mereka. Jadi suatu hari Ibnu Mas'ud naik pohon arok. Pohon arok itu ranting-rantingnya bisa digunakan untuk siwak, kayu siwak. Ternyata sarung beliau terterpa angin. Terbukalah betisnya kedua Ibnu Mas'ud. Jadi kedua betisnya Ibnu Mas'ud. Dan tampak kaki beliau yang cacat. Memang dikendaki cacat oleh Allah Ta'ala. Orang-orang di bawah mentertawakannya. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, mimma tatahakun, disebabkan apa kalian tertawa? Ditegur oleh Nabi SAW. Mereka mengatakan, bisa babi dikotai sakai dikoti sakai Ibnu Mas'ud, disebabkan kecilnya, kurusnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, qal lahuma athqalu indallahi yaumal qiyamati fil mizan min jabal Uhud. Sungguh kedua betisnya Ibnu Mas'ud yang cacat itu kelak pada hari kiamat lebih berat dalam timbangan Allah dibandingkan bukit Uhud. Jadi berat sekali. Jadi orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat timbangannya itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ditimbang apa, ikhwan? Al-a'mal, amal-amal perbuatan. Itu akan ditimbang. Yang ketiga yang ditimbang adalah as-sahaif, kitab-kitab catatan amal kita. Semua ada dalilnya ini. Hanya saja yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini hanya 2, yaitu badannya manusia, yaitu hamba itu sendiri, dan amalnya.
Yang belum disebutkan beliau adalah as-sahaifnya. Tapi tentunya beliau mengimani itu, tapi kitab ini adalah kitab yang ringkas. Sehingga yang disebutkan hanya 2 di antara 3 yang akan ditimbang dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar lagi para jamaah. Kalau belum tahu jangan berbicara. Ahlu sunnah bukan orang yang suka omdu, omong doang. Di Facebook ini omdu, banyak omdu. Omdu itu tahu, omong doang, asmuni, asal muni. Tahu asmuni, asal muni, pelawak dulu. Omdu, omong doang. Asbun asal bunyi, asplak asal jeplak. Ya. Semuanya banyak orang begitu. Kalau tidak punya ilmu, diam. Belajar ilmu. Orang yang berbicara itu harus punya ilmu. Mosok sing ditimbang badannya, ya mati dhisik ngoro sampean. Rasul yang mengatakan kok kamu menentang Rasul. Kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat nanti dalam timbangan di sisi Allah dibandingkan bukit Uhud. Siapa yang mengatakan? Rasul. Dan ada orang yang ditimbang badannya besar, dohmun. Dohmun itu apa? Gembrot. Bukan gemuk, kalau gemuk itu seperti saya. Gembrot itu kayak sumo itu. Besar sekali badan, 300 kilo. Oh, gembrot. Tidak membandingi walaupun 1 sayap nyamuk. Nyamuk sayapnya berapa? 2. 1 sayap aja tidak pada hari kiamat. Tidak ada beratnya dalam timbangan amal kebajikan nanti pada hari kiamat. Karena orang itu tidak memiliki amal soleh. Jelas ini kan? Nah, kemudian beliau mengatakan, wa tuzanu a'malul ibadi, dan akan ditimbang amal-amal hamba-hamba kama jaa fil athari, sebagaimana telah datang dalam athar, wal imanu bihi, wajib beriman dengannya, wa tasdiqu bihi, dan membenarkannya, wal i'radu, dan wajib berpaling, amman radda dzalika, dari siapa saja yang menolak itu. Imam Ahmad tegas. Disuruh kita tidak kumpul-kumpul bermajelis dengan orang-orang yang menolak hal tersebut. Ada? Banyak. Banyak orang yang tidak beriman dengan adanya al-mizan, tidak percaya. Masa amalan ditimbang? Masa badannya manusia timbang? Masak-masak saja. Ya, dia tidak pernah belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Yang ditimbang ada berapa, ikhwan? 1, al-abdan, badannya hamba-hamba itu sendiri. Yang kedua, al-amal, amal-amal perbuatan hamba kan ditimbang. Yang ketiga apa? As-sahaif. Jadi sahaif itu apa? Catatan amalnya ditimbang. Pernah dengar sebuah hadis, disebut dengan hadis al-bitaqah, yang ngaji kitab tauhid pasti tahu. Nanti pada hari kiamat didatangkan seseorang. Dia ini punya catatan amal dosanya sebanyak 99 sijillah. 99 lembar catatan amal, yang 1 lembarnya sejauh mata memandang. Ini semuanya catatan amal buruk, maksiat, dosa 99. Dia lupa dia masih memiliki 1 amal baik. Tertulis dalam bitaqah semacam kartu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tertulis di situ. Maka ditimbanglah antara kalimat tauhid dengan kitab catatan dosa, lembar catatan dosa yang jumlahnya berapa? 99 kitab catatan dosa, lembaran itu. Ternyata catatan dosa terbang dan bitaqah itu menjadi berat. Disitulah para jamaah membuktikan bahwa catatan amal nanti juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Nah, makanya ngaji. Kalau ngaji baru tahu, oh iya, oh no itu Pak. Oh. Makanya ngaji. Tidak boleh asbun Ahlussunnah itu. Kalau tidak tahu, Allahu a'lam, saya tidak tahu, saya tak belajar dulu. Jangan langsung menolak. Itu perbuatan orang-orang munafik kalau langsung menolak itu. Kalau tidak tahu, jangan langsung menolak. Apalagi yang berbicara ini Imam Ahmad, kelas saya Imam Ahmad. Ya, tahu? Kalau kita menolaknya sama dengan kita tidak percaya dengan murid seniornya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan perdebatan tentang masalah ini. Jadi Imam Ahmad tidak suka berdebat tentang masalah ini. Yang kelima, anallah yukallimul ibadah yaumal qiyamati, sungguhnya Allah akan berbicara langsung dengan hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Al-Imam Ahmad berkata, wa anallah yukallimul ibadah, sesungguhnya Allah kelak akan berbicara kepada hamba-hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, laisa bainahum, tidak ada antara hamba-hamba tersebut, wa bainahu, dan antara Allah, turjuman, penerjemah. Tidak butuh penerjemah nanti pada hari kiamat. Wal imanu bihi, wajib beriman dengannya, wa tasdiqu bihi, dan membenarkannya. Kemudian yang keenam, wal imanu bil khawdi, mengimani telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu? Telaganya Rasulullah itu lebarnya berapa meter kali berapa meter, ikhwan? Lebarnya berapa kilo? Siapa yang tahu?
Ayo, ayo ya jawab. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Inggris boleh. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Arab bagus. Ayo. Telaganya Rasulullah. Berapa lebar dan panjangnya? Masiratu sahrin. Perjalanan 1 bulan. Bukan kilo. Perjalanan 1 bulan. Ciri-cirinya apa? Telaganya Rasulullah. Siapa yang bisa? Ciri-cirinya. Airnya bagaimana? Bagaimana ya kawan? Bagaimana? Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis dibandingkan madu. Airnya telaga Rasulullah SAW. Wa atyab minal misk. Lebih harum dibandingkan minyak misik. Man syariba minhu syarbatan. Siapa yang minum seteguk saja dari telaganya Rasulullah SAW. Lam yatma abadan. Tidak akan kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita, dimudahkan kita, diberi izin kita untuk mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Tapi nanti kelak para ikhwan, para bapak, ya, para jamaah, para pemirsa sekalian rahmat Allah Ta'ala, banyak manusia yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah diusir dari telaganya Rasulullah. Kenapa diusir? Ketika itu Rasul bertanya kepada Jibril SAW. Maka Jibril menjawab, mereka telah merubah agama yang engkau wariskan. Mereka telah berbuat bid'ah sepeninggalmu wahai Rasulullah. Makanya bid'ah itu berat ya kawan. Jangan berbuat bid'ah. Antum mau saya sebut ahlul bid'ah hasanah? Mau? Atau ahlul bid'ah saja? Mau antum? Lakukan bid'ah nanti saya sebut kamu ahlul bid'ah. Dan harus bangga. Orang kalau melakukan bid'ah harus bangga. Saya ahlul bid'ah hasanah, harus bangga. Tidak boleh mengatakan ahlus sunnah, enggak berbuat sunnah kok. Yang mengatakan ahlus sunnah adalah orang yang berbuat sunnah, yang melaksanakan sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita melakukan bid'ah, harus gentle, iblis itu gentle ya. Saya ahlul bid'ah hasanah, begitu. Mau saya bilang begitu? Wahai ahlul bid'ah hasanah, mau dikatakan begitu? Tidak mau. Kita semuanya ingin menjadi ahlus sunnah. Kita semuanya tidak ingin terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Maka jangan coba-coba melakukan bid'ah. Jangan coba-coba, ikhwan muda ya. Akhuna Iza, ya antum namanya Iza kan. Akhuna Junaid. Jangan melakukan bid'ah Junaid. Kerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mas Atta, walaupun antum sekolah di umum, nanti Mas Atta jadi dokter atau jadi polisi, jangan melakukan bid'ah. Polisi yang ahlus sunnah wal jamaah. Dokter yang ahlus sunnah wal jamaah, yang sunni, yang betul-betul menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak ada penerjemah nanti pada hari kiamat ya. Kemudian juga telaganya Nabi, di sini perlu diimani, wal imanu bil haudi, beriman percaya dengan adanya telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan, dan sesungguhnya Rasulullah memiliki telaga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, taridu alaihi ummatuhu, semua umatnya akan mendatanginya. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya semisal panjangnya, yaitu masirata syahrin, sepanjang perjalanan 1 bulan. Masirata syahrin, sepanjang perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu ka'adati nujumis sama, bejana-bejana yang digunakan untuk meminum air telaga itu sebanyak bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Alama sahhat bihil akhbaru, sebagaimana telah sahih berita-berita, min ghairi wajhin, bukan hanya dari satu sisi. Banyak hadisnya tentang telaganya Rasulullah. Yang terakhir sebagai penutup, al-imanu bi adabil qabri, beriman dengan adanya adab kubur. Ada yang tahu ikhwan? Siapa di zaman ini kelompok sesat yang mengingkari adab kubur? Bukan di zaman dulu. Kalau dulu Al-Mu'tazilah dan sebagainya. Di zaman ini siapa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Ini kelompok sesat yang meyakini adanya, yang menolak adanya adab kubur. Di zaman ini kelompok sesat yang menolak adanya adab kubur yang tidak meyakininya adalah Hizbut Tahrir. Saya tidak sedang membicarakan Hizbut Tahrir yang di Indonesia. Karena anggotanya yang di Indonesia ini kebanyakan lulusannya yang menyimpang, yang tidak paham ikut-ikutan. Tapi saya berbicara tentang Hizbut Tahrir yang ada di pusatnya sana. Yang ada di Suriah sana, kemudian pindah ke London tokohnya. Mereka mengingkari adanya adab kubur. Dengan dasar akal mereka yang sempit. Kata mereka, bagaimana manusia belum dihisap, dihitung amalnya, belum ditimbang amalnya, kok diadab dalam kuburnya. Begitu ya, masuk akal ya? Masuk, akalnya bukan ahlus sunnah. Kalau akalnya ahlus sunnah tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Kaumnya Nabi Nuh itu sudah dihisap atau belum?
Masih hidup. Bukan sudah dihisap, masih hidup. Disiksa oleh Allah bukan? Disiksa. Fir'aun itu disiksa masih hidup atau sudah mati? Jadi azab siksaan itu bisa datang kepada manusia ketika manusia masih hidup. Ini berarti Hizbut Tahrir kurang piknik. Belajarnya kurang lama. Bukan saya menghina, memang belajarnya kurang lama. Makanya belajar itu jangan dengan ahlul bid'ah. Bahaya. Disesatkan tanpa sadar nanti kita. Akhirnya sesat tanpa sadar. Belajar dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lu banyak manusia itu disiksa Allah belum menunggu mati. Masih hidup sudah datang siksaannya. Kaumnya siapa? Banyak. Kaum Ad, kaum Thamud ya. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih hidup. Kok menunggu mati? Apalagi meninggal. Ahlus sunnah mengimaninya. Orang yang menolak adanya azab kubur sama dengan mendustakan Allah dan Rasulnya. Berarti Rasulullah selama ini ketika berdoa sesudah tahiyat, di akhir tahiyatnya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bari Rasulullah ngelindur kalau begitu. Doanya ngelindur ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Berarti Rasulullah ngelindur kalau begitu. Rasulullah salah berdoa tapi azab kubur tidak ada. Nah, ini makanya ngikuti ahlus sunnah. Kalau antum ikut ahlus sunnah, akal antum sehat, ikhwan. Akal antum tidak akan digunakan sebagai tempat sampah dari pemikiran filsafat. Paham tidak? Akal ini jangan digunakan untuk tampungan filsafat. Jadi tempat sampahnya filsafat. Filsafat buang jauh-jauh. Yang kita ikuti adalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Anak pagi ini terlalu keras, tidak biar enggak ngantuk. Saya harus tegas dalam akidah. Sebab jangan sampai mondok di Ahlussunnah keluar jadi ahlul bid'ah antum ya kawan. Apa gunanya mondok? Cuman tidur tok di sini. Ya, pondok Ahlussunnah. Kemudian keluar jadi ahlul bid'ah, nunut turu, nunut badok neng kene. Apa gunanya nunut makan di sini, nunut tidur di sini? Mendingan tidak usah mondok, kerja saja duitnya banyak ya kawan. Kalau mondok dengan tidak mondok tidak ada bedanya. Harus ada bedanya. Antum harus berakidah dengan akidah Ahlussunnah yang benar. Jangan mengikuti akidahnya Hizbut Tahrir loh ya. Jangan mengikuti. Kalau Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia kebanyakan orang-orang bodoh yang ikut-ikutan. Mereka sebenarnya Ahlussunnah mereka. Kalau ditanya tentang azab kubur, sebagian mereka masih iman. Tapi kalau antum tanya Hizbut Tahrir yang ada di Suriah, di London sana, tidak beriman mereka. Pernah datang ke Jepang, mereka mengatakan hadis-hadis ahad itu tidak diterima di Jepang. Diceritakan oleh Syekh Al-Albani. Orang Jepang itu cerdas, zaki. Salah satu orang Jepang mengatakan, kalau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang hanya jumlahnya 1 atau 2 atau 3, dalam setiap tobakotnya kamu tidak terima, mulai dari sekarang kamu berhenti ceramah. Karena kamu ceramah sendirian, kamu tidak mutawatir. Itu cerdasnya apa orang Jepang itu. Kamu tidak mutawatir. Bahaya ini. Kalau satu orang menyampaikan agama tidak diterima, nanti Jibril ditolak, Rasulullah ditolak. Akhirnya Allah Ta'ala juga ditolak, karena satu. Makanya Hizbut Tahrir itu akidahnya al-aqidatu al-ngawuratu wal wal gladrahatu. Akidahnya al-ngawuratu wal gladrahatu. Ini akidahnya. Kalau enggak mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tetap saya doakan. Mudah-mudahan seluruh teman-teman di Hizbut Tahrir segera tobat ngaji yo Mas. Ojo khilafah tok orang ngaji. Ngaji sing tenanan. Gak paham khilafah. Khilafah itu ada, dan yang menjadi khalifah harus Quraisy. Sampeyan Quraisy apa duduk? Irunge orang bangir ngono. Kekhalifahan itu tidak boleh dipegang kecuali oleh Quraisy. Jadi tidak boleh seorang menjadi khalifah bukan orang Quraisy. Arab ae duduk sampean. Kok arep dadi khalifah ya? Makanya ngaji yang benar supaya tidak salah, ikhwan. Ini anak-anak muda tak garap sekarang ya. Karena sampai sering kalau sampai ngikuti khotbah-khotbah di luar itu brainwashing oleh mereka. Tak brainwashing ganti. Tak cuci otak antum dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Loh antum kalau ngikuti khotbahnya orang-orang itu bergeladrah ya. Enggak ngeladrah, ngalor ngidul, ngitan ngulon. Tidak ada sandarannya berbicara tanpa dasar ilmu. Cuma punya gelar saja. Makanya adik-adik ikhwan-ikhwan, saya anjurkan antum setelah SMA kuliah sing dhuwur.
punya S1, S2, S3, supaya Ahlussunnah tidak diremehkan. Sebab mereka punya gelar, antum tidak punya gelar, antum walaupun lurus kalau tidak punya gelar sekarang diremehkan. Jadi gelar itu sekarang ini menjadi wasilah untuk dakwah, ikhwan. Sarana untuk dakwah. Bukan goyah loh ya. Goyah kita mengajak manusia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah. Tapi wasilahnya apa? Punya gelar. Antum tidak punya gelar, tidak bisa mendakwai manusia sekarang ini. Oh, gak ada gelar, gak usah ngisi pengajian, katanya begitu. Padahal banyak ustadz-ustadz kita menyembunyikan gelarnya. Mereka tidak mau menampak-nampakkan gelarnya. Tapi antum harus belajar, ikhwan. Ya, ikhwan-ikhwan muda ini ya. Setelah SMA, kuliah yang rajin. Mas Hari kuliah sampean. Ya, Hari kuliah. S1, semuanya begitu. Jangan putus dari mencari ilmu, ikhwan-ikhwan muda ini. Karena antum harapan bangsa dan juga harapan Ahlussunnah wal Jamaah di masa yang akan datang. Beliau mengatakan sebagai penutup ya. Wal imanu bi adabil qabri, beriman tentang adab kubur. Wa anna hadhil ummatan, sungguhnya umat ini tuftanu, akan difitnah, diberi pertanyaan fi kuburiha, di alam kubur-kubur mereka. Wa tus'alu, dan akan ditanya anil imani, tentang iman, wal islami, dan tentang Islam, wa man rabbuhu, dan ditanya tentang siapa sesembahannya, wa man nabiyuhu, dan ditanya tentang siapa nabinya. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad anil iman wal Islam, yaitu tanya tentang agamanya. Kan 3 tuh pertanyaannya. Dalam satu hadis pertanyaan itu 3. Man rabbuka, siapa sesembahanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa badi dinuka. Ini tentang iman dan Islam yang akan ditanya. Apa agamamu? Dalam satu riwayat 4. Ada yang tahu? Pertanyaan yang keempat, wa ma amaluka. Itu dalam satu riwayat, sahih juga. Dan apa amalan yang pernah kamu perbuat selama kamu hidup di dunia? Wa ya'tihi munkarun wa nakirun, dan akan datang menemuinya orang yang meninggal itu munkar dan nakir, kaifa sya'allahu azza wa jalla, sebagaimana dikehendaki oleh Allah azza wa jalla, wa kaifa arada, dan sebagaimana yang diinginkan olehnya, wal imanu bihi, wajib beriman dengannya, wa tasdiqu bihi, dan membenarkannya. Ini khataman pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila agak panjang, besok insyaallah kita pendek-pendek saja. Karena kenapa kita baca cepat, ikhwan, dengan tidak ada penjelasan yang bertele-tele supaya khatam. Karena judulnya kita di Ma'at Tirmidzi ini khataman kitab. Dan kitab yang kita katakan ada berapa? 1, Ushulus Sunnah. 2 apa? Al-Mandhumah Al-Ha'iyah. Kemarin Ustaz Ahmad Qadhi Al-CMA sudah khatam ya, hafizallahu ta'ala. Kemudian Hadhihi Da'watuna wa Akidatunya. Sudah khatam belum Ustaz Rahmat kemarin? Kurang berapa? 1 poin saja. Insya Allah saya khatamkan. Kalau enggak Gusmul nanti yang menghatamkan ya. Kemudian kitab saya nanti insya Allah yang saya kaji yaitu Manhaju As-Salafis Shalihi wa Hajatul Ummati Ilaihi, yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu taala. Mudah-mudahan 4 kitab ya berarti ya. Ushulus Sunnah, Al-Ha'iyah, kemudian Hadi Da'watuna wa Aqidatuna, kemudian apa? Manhajus Salafis Shalih. Insya Allah kita khatamkan selama bulan Ramadan ini. Demikian, mohon maaf membuat antum tidak ngantuk. Dan membuat antum agak kepanasan sedikit, mohon maaf ini. Saya kalau ngaji akidah begini memang, benar. Saya kalau ngaji misalnya akhlak ya, saya santai ya. Tapi kalau ngaji akidah, kadang-kadang saya kumat, kawan. Kumat seriusnya, harus serius itu. Dan kumat saya membantah-bantah. Sebab kalau tidak dibantah mereka keenaan. Seakan-akan mereka benar terus. Dikiranya Ahlussunnah tidak punya hujah yang kuat. Dengan dibantah itu minimal mereka keder sekarang. Cari pemikiran lain. Mudah-mudahan mereka kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti Imam Abdul Hasan Asy'ari kembali rujuk kepada Manhajus Salafis Shalih. Mudah-mudahan. Kalau sudah kelenger mereka, ternyata akidah Allah di mana-mana sudah terbantah, mereka sudah kelenger akhirnya, mudah-mudahan kembali ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.